Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Said Afriaris, SEMSI, dosen program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri Rengat. Di semester ganjil ini, alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk mengajar mata kuliah komunikasi bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan teknik dari pengajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan komunikasi dalam bisnis. Teknik komunikasi baik secara verbal dan non-verbal, seperti teknik dalam rapat bisnis, penulisan laporan, korespondensi bisnis, dan wawancara dalam bisnis. Adapun capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi bisnis sebagai keahlian dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, di samping itu mahasiswa mampu mendiskusikan, memahami, dan dapat menerapkan kegiatan komunikasi baik secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mahasiswa lebih kreatif dan inovatif, serta selalu termotivasi untuk memahami unsur-unsur penting dalam komunikasi bisnis. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, siswa diberikan topik pembelajaran selama 14 kali pertemuan, di mana materi tersebut yaitu kontrak perkuliahan, pengertian komunikasi bisnis, komunikasi antar pribadi, komunikasi dalam organisasi, komunikasi lintas budaya, perencanaan pesan-pesan bisnis, pengorganisasian pesan-pesan bisnis, revisi pesan-pesan bisnis, penulisan pesan-pesan persuasif, penulisan laporan bisnis, penulisan laporan singkat, negosiasi, penulisan laporan formal, dan komunikasi di era informasi. Pada mata kuliah ini saya menggunakan pendekatan Student Center Learning. Berikut saya akan menjelaskan teknik pembelajaran saya dengan metode DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan saya kepada mahasiswa saya, yaitu dengan menggunakan textbook. Textbook yang digunakan merupakan karangan dari Joko Purwanto, Bob and Thiel, dan ada beberapa karangan lainnya tentang komunikasi bisnis. Yang kedua yaitu menggunakan studi kasus. Mengenai komunikasi bisnis di lingkup perusahaan, setiap minggunya saya akan memberikan tugas studi kasus kepada mahasiswa untuk mereview jurnal tentang komunikasi bisnis, atau memberikan tugas dalam menganalisa bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkup perusahaan dalam berkomunikasi, dan bagaimana cara perusahaan berkomunikasi serta menjalin hubungan dengan perusahaan lain. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa saya? Setelah saya menjelaskan materi, saya akan menanyakan kembali pada mahasiswa saya tentang materi yang saya sampaikan. Apakah mahasiswa saya sudah mengerti atau belum mengenai materi yang disampaikan? Dengan demikian, mahasiswa akan mempersiapkan diri karena akan adanya pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang akan saya lakukan. Dengan demikian, setiap perkuliahan mahasiswa akan mempersiapkan diri karena akan adanya pertanyaan yang akan saya lakukan, agar proses interaksi serta berkomunikasi dengan siswa berjalan secara dua arah. Saya juga menggunakan media grup WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Dan terakhir adalah menggunakan pendekatan assessment. Bagaimana cara saya menilai mahasiswa saya? Pada pertemuan awal, saya menyampaikan kontrak perkuliahan, di mana dalam kontrak perkuliahan tersebut
adanya kesepakatan antara mahasiswa dan pengajar. Di kontrak perkuliahan dijelaskan tentang bobot nilai dan cara penilaian, sehingga setiap mahasiswa mengetahui bagaimana cara atau strategi untuk mendapatkan nilai yang baik. Adapun asesmen meliputi yang pertama, ujian tengah semester dengan bobot nilai 10%. Yang kedua, ujian akhir semester dengan bobot nilai 10%. Yang ketiga, tugas dengan bobot nilai 25%. Yang keempat, kuis dengan bobot nilai 5%. Serta yang terakhir adalah partisipasi dengan bobot nilai 50%. Berikut perkuliahan saya secara daring dengan mahasiswa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada perkuliahan siang hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Baik. Berselawat kita ke junjungan Nabi besar kita Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, untuk mengawali perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, ketua kelas Awaludin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Iya, hadir semua, Pak. Oke, baik. Terima kasih ketua kelas. Oke, untuk materi kita pada hari ini, judul perkuliahannya yaitu komunikasi bisnis. Sebentar saya akan share screen. Boleh lihat tampilannya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, di sini dengan judul komunikasi bisnis. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis. Yang kedua, bentuk dasar komunikasi bisnis. Yang ketiga, proses komunikasi. Yang keempat, munculnya kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang selanjutnya, unsur-unsur di dalam komunikasi. Baik, di sini ada yang tahu pengertian dari komunikasi itu apa? Saya, Pak. Devi Safira, silakan. Baik, Pak. Dari yang saya ketahui, komunikasi adalah proses penyampaian ide, informasi, pesan yang nantinya akan digunakan untuk mencapai kesepakatan, kesampahaman, dan tujuan bersama. Terima kasih. Tujuan bersama ya. Oke, di sini juga sudah saya sampaikan kisi-kisinya. Komunikasi ini ada informasi, ada pesan, ada ide, dan ada gagasan ya. Sedangkan di sini bisnis itu ada individu, organisasi, ada barang, ada jasa, dan laba. Jadi pengertian komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu komunis, yang artinya sama, atau komuniker yang artinya membuat sama, yaitu komunikasi yang dilakukan untuk menyamakan persepsi antara satu orang dengan orang lain. Jadi komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk menciptakan atau menggunakan informasi, pesan, ide, gagasan agar terhubung dengan orang lain atau lingkungannya. Jadi ini kisi-kisi yang saya kasih tadi ini bersangkut dengan pengertian komunikasi. Dan sedangkan bisnis di sini merupakan suatu kegiatan usaha di mana individu atau suatu organisasi atau perusahaan menyediakan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk memperoleh suatu laba. Jadi yang kita ketahui bisnis itu dengan mencari suatu keuntungan. Oke, sampai di sini paham dengan pengertian komunikasi? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Di sini
pengertian komunikasi menurut para ahli. Jadi ini di sini menurut Imstead dan Betty dalam bukunya Business Communication and Methods. Jadi komunikasi itu adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku tindakan. Jadi kalau menurut Bow, komunikasi itu adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi menurut beberapa ahli ini dapat diartikan bahwa komunikasi itu adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan ya. Jadi pada saat sekarang kita melakukan komunikasi dengan pembelajaran daring ya. Jadi yang merasa mic-nya tidak aktif bisa berkomunikasi melalui media chatting ya atau WhatsApp-nya. Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk dasar komunikasi. Oke, di sini ada komunikasi verbal. Ada yang bisa menjelaskan? Olive, silakan. Baik Pak, menurut saya komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tulisan dengan menggunakan kata-kata Pak, dilakukan secara langsung. Secara langsung ya. Oke, Devi Safira, gimana? Secara langsung. Terima kasih Olive. Devi Safira, silakan. Iya Pak, kalau menurut saya komunikasi verbal itu adalah proses penyampaian informasinya disampaikan melalui dengan cara tertulis ataupun lisan, artinya bisa langsung ataupun tidak langsung. Nah, komunikasi ini meliputi berbicara dan menulis serta mendengar dan membaca. Contohnya bisa melalui pidato, melalui surat atau iklan, begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Olivia Audina dan Devi Safira. Jadi di sini komunikasi verbal ya adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui teks yang tertulis, bicara atau bahasa isyarat. Jadi di sini komunikasi verbal itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi antar pribadi dan komunikasi lintas budaya. Jadi komunikasi antar pribadi ini merupakan komunikasi interpersonal ya. Interpersonal communication adalah komunikasi yang berlangsung pada suatu situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun di kerumunan orang. Jadi kalau posisinya komunikasi lintas budaya itu, komunikasi lintas budaya merupakan suatu pertukaran pikiran serta makna antara orang yang tidak selaras budayanya. Jadi kita berada di Riau dengan yang berada di Medan itu bisa dikatakan dengan komunikasi lintas budaya ya. Komunikasi lintas budaya ini sangat penting ya untuk kita, terutama buat mencapai hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi pentingnya di sini buat membangun hubungan internasional yang harmonis, dapat ditemukan misalnya hubungan antar negara ya, antara Indonesia dengan Arab Saudi, itu bisa dikatakan hubungan lintas budaya dan internasional, itu sangat menguntungkan sekali ya. Jadi di sini komunikasi verbal apakah sudah bisa dipahami? Sudah jelas ya? Sudah Pak. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Bentuk dasar komunikasi lanjutan yang kedua itu komunikasi nonverbal. Oke, ada yang bisa bantu apa itu komunikasi nonverbal? Di sini saya kasih beberapa gambar. Oke, Devi Safira, raise hand, silakan Devi. Mikrofonnya Devi. Komunikasi verbal itu biasanya dilakukan tidak secara tulisan ataupun lisan, melainkan dengan gerak-gerik atau gestur tubuh, misalnya intonasi, misalnya tuh gerak tangan, gerak mimik wajah, gitu Pak. Terima kasih. Oke, Anggi Pratama, gimana? Ya Pak, kalau menurut saya komunikasi nonverbal adalah suatu proses
pengirim di mana komunikator yang memiliki ide atau gagasan, dan penerima yaitu komunikan menafsirkan suatu pesan dalam sebuah tanggapan ataupun umpan begitu. Terima kasih Devi dan Anggi Pratama. Jadi komunikasi nonverbal itu sendiri diperkenalkan oleh seorang psikiater ya yang bernama Jürgen Ruiz dan penulis Walden Case lewat buku nonverbalnya Communication pada tahun 1956. Jadi komunikasi nonverbal itu adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh, termasuk kontak mata, wajah, ekspresi wajah hingga gerakan tubuh. Ya, contohnya seseorang akan mengatakan iya cukup dengan menundukkan kepala atau mengangguk. Ya, seseorang yang menjawab dengan tidak ya dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Oke, itu disebut dengan bahasa komunikasi non verbal. Oke, sampai sini dipaham ya. Di sini juga saya tampilkan ada beberapa gambar. Yang pertama ini gambar jari. Mungkin itu sebuah kode ya buat kita semua apabila kita berbicara dengan orang, apabila dia setuju cukup dengan mengangkat jempol tangannya. Yang kedua, apabila orang menunjukkan jarinya kepada mulut agar supaya yang lain untuk diam atau tenang ya. Di sini juga kita dari lihat gambar kita juga sudah jelas ya bahwa komunikasi nonverbal itu merupakan komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh. Oke, sampai di sini paham ya semuanya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ke poin C, proses komunikasi. Olive, silakan dibaca. Proses komunikasi. Menurut Bovy dan Thiel, proses komunikasi terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, pengirim atau komunikator mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. 4, penerima atau komunikan. 5, penerima menafsirkan pesan. 6, penerima memberi tanggapan dan umpan balik ke pengirim atau feedback. Oke, di sini terima kasih Olive. Di sini pada poin C, proses komunikasi ini ada 6 ya, ada pengirim yang biasa disebut dengan komunikator ya, ada penerima yang biasa disebut dengan istilah komunikan, dan ada feedback atau ada umpan balik. Jadi di sini ada pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, yang kedua pengirim mengubah ide itu menjadi suatu pesan, yang ketiga pengirim menyampaikan pesan, yang keempat ada penerima tadi ya, komunikan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Keenam di sini penerima memberikan tanggapan dan umpan balik. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Dina? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Dina. Apa sih Pak pentingnya feedback dalam komunikasi? Coba diulangi. Pentingnya feedback Dalam komunikasi. dalam komunikasi. Oke, untuk yang lain gimana? Saya kasih pada pertanyaan dari rekan kita Dina. Di sini di slide 8 ada ini. Ya, kurang lebih ya. Ini mengapa feedback penting dalam proses komunikasi? Ada yang bisa bantu jawab? Izin Pak. Ya, silakan. Anggi. Ya Pak, baik. Izin menjawab. Menurut saya pentingnya feedback dalam komunikasi ini adalah dapat menjaga agar komunikasi memiliki sifat terbuka yang lebih efektif dalam bentuk respon, tanggapan, atau pertanyaan orang lain yang berupa pesan begitu Pak. Jadi agar komunikasi kita dapat berjalan dengan baik begitu. Oke, terima kasih Anggi. Yang lain ada? Silakan Leni. Menurut saya pentingnya feedback itu adalah dari feedback kita bisa melihat apakah komunikasi kita itu berjalan efektif atau tidak. Lalu dengan adanya feedback membuat komunikator dan komunikan sama-sama memahami pesan apa yang sedang dibahas. Feedback juga memberikan gambaran komunikator tentang seberapa berhasil komunikasi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Leni. Jadi di sini dari gambar yang kita lihat di slide ini feedback ada opinion,
ada survei, ada komen, ada rating ya, ada advice, dan ada ide ya. Jadi di sini pertanyaannya, mengapa feedback penting dalam proses komunikasi? Tadi ya Dina ya. Jadi betul yang dikatakan kawan-kawannya juga. Jadi feedback itu merupakan tanggapan yang diberikan oleh komunikan untuk merespon pesan yang diterimanya dari seseorang komunikator. Dia menerima pesan dari seorang komunikator. Komunikator tadi itu siapa? Orang yang menyampaikan pesan. Sama halnya seperti unsur komunikasi lainnya. Jadi feedback atau umpan balik ini memegang peranan yang penting untuk tercapainya tujuan komunikasi. Jadi apabila komunikasinya berjalan dengan baik, ada komunikator, pesannya disampaikan, diterima oleh komunikan, kemudian komunikan membalas pesan yang disampaikan. Itulah yang disebut dengan feedback. Jadi bagi komunikator bahwa umpan balik atau feedback itu memberikan gambaran mengenai seberapa berhasilnya komunikasi yang ia lakukan, sehingga feedback menjadi satu-satunya elemen untuk menilai apakah komunikasi berhasil atau gagal yang dilakukan ya. Jadi feedback adalah suatu bentuk penilaian atas komunikasi yang dibangun sebelumnya. Jadi sampai di sini paham mengenai feedback itu apa? Paham, Pak. Dina sudah mengerti? Udah. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Poin D, munculnya kesalahpahaman dalam komunikasi. Jadi di sini bisa saudara lihat di gambarnya ada dua orang seperti dilerai oleh salah seorang temannya karena mungkin ada kesalahpahaman di dalam berkomunikasi. Jadi di sini munculnya kesalahpahaman dalam komunikasi itu yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Jadi dalam mengembangkan pesan, jangan terlalu menambah-nambah pesan yang disampaikan. Yang kedua ini masalah dalam menyampaikan pesan ya. Yang ketiga ada masalah dalam menerima pesan. Jadi penerima pun juga akan mengalami permasalahan kalau dia menerima dengan kesalahpahaman yang diterima dari komunikator tadi. Yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan. Jangan salah tafsir ya. Karena yang menyampaikan biasanya bersifat positif, yang pihak pertama, yang kedua yang menerima sebagai penerima itu bisa saja dia tidak sesuai dan tidak senang dengan hatinya, akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi ini ada beberapa poinnya ya, berhati-hatilah dalam mengembangkan pesan, menyampaikan pesan, dan si penerima pun juga berhati-hati dengan pesan yang diterimanya, apakah dia menafsirkan itu dari segi positif atau dari segi negatif. Ada baiknya pesan yang kita terima itu ditanyakan dahulu progresnya dan untuk siapa. Baik, di sini sudah jelas ya, dari munculnya kesalahpahaman dalam komunikasi itu disebabkan oleh 4 poin berikut ini. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Di sini kita di sini yang pertama ada pengirim, yang kedua ada media, dan juga respon ya, atau yang kita sebut tadi dengan feedback ya. Komunikator atau pengirim merupakan yang bertugas sebagai penyampai atau sumber informasi untuk komunikan. Nah, itu dari apakah melalui surat, apakah melalui email, apa ya yang diterima oleh seseorang. Atau di sini apakah saudara sudah komunikator, ada media, ada pesannya melalui medianya, ada ya. Oke, kita lanjut dari pembahasan yang telah kita bahas dari unsur-unsur, ada kesalahan. Mau tanya dulu nih, kesimpulan yang kita dapat komunikasi, tadi bisnis juga sudah dijelaskan. Izin, Pak. Anggi, silakan. Baik, komunikasi bisnis adalah proses hubungan atau tukar pikiran antara komunikator dan komunikan untuk tujuan tertentu di dalam ruang bisnis, dagang, atau niaga, agar terciptanya kondisi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan antar keduanya. Terima kasih, Anggi. Olive? Menurut Silakan. menurut saya komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang dilakukan di lingkungan bisnis berupa penyampaian informasi, pendapat, atau gagasan dengan
Oke, terima kasih Olive. Devi, silakan Devi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut Devi, kesimpulan yang didapat itu komunikasi bisnis proses pikiran yang dilakukan oleh individu maupun organisasi guna memperoleh suatu laba. Komunikasi yang digunakan bisa berupa komunikasi verbal ataupun komunikasi non-verbal yang nantinya tujuan akhirnya adalah memperoleh suatu feedback atau memperoleh suatu tujuan dan kesepakatan bersama. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Devi. Ada lagi Awaludin, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, menurut saya komunikasi bisnis adalah sebuah proses informasi atau pesan oleh seseorang sarana tertentu dengan tujuan dalam kegiatan bisnis, di mana komunikasi tersebut dapat berupa menggunakan kata-kata lisan, tulisan, maupun tidak menggunakan antara komunikator kepada penerima. Melihat sebuah feedback, di mana feedback seseorang akan mengetahui kelemahan serta kekurangannya dalam berkomunikasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini komunikasi bisnis itu dilihat dari gambar ini ada strategi, ada orang dalam keadaan rapat ya, saling berkomunikasi. Ada juga di sini duduk di meja bersamaan saling mengirim dan berkomunikasi melalui email, melalui surat ya. Jadi komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis ya, yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terima kasih pada rekan-rekan. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini. Apakah sudah paham? Insya Allah paham. Sudah, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih kalau sudah paham dan tidak ada yang bertanya. Jadi bentuk dasar komunikasi bisnis, proses komunikasi, munculnya kesalahpahaman dan komunikasi bisnis itu sendiri apa, sudah kita jelaskan dan sudah di sini. Alhamdulillah, terima kasih kepada materi kita pada hari ini. Oke, minggu depan tugasnya review minat pribadi. Jadi kita basic direview pengertian komunikasi di antar pribadi yang sebagai keahlian berkomunikasi antar pribadi. Orang memiliki 3 jurnal mengenai komunikasi antar pribadi. Sampai di sini rekan-rekan sudah paham dan mengerti mengenai tugasnya dan materinya. Paham, Pak. Oke, terima kasih pada rekan-rekan. Tugasnya minggu depan mohon dibuat ya. Di sini di slide terakhir ini ada kata motivasi dari Brian Tracy, yaitu komunikasi adalah sebuah keterampilan yang dapat kau pelajari. Belajar komunikasi itu seperti mengendarai sepeda atau mengetik. Jika kau mampu mengerjakannya, kau akan dapat mengubah kualitas dari semua bagian hidupmu. Baiklah, sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita ke depannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan hari ini dan diakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai ketemu di minggu depan dan jangan lupa tugasnya ya akan kita bahas. Mohon dipersiapkan 3 jurnalnya mengenai materi yang disampaikan untuk minggu depan. Dan saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan pada perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.